Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saat ini saya berada di Taman Anggrek Telanai di depan kantor Gubernur Jambi. Alhamdulillah pagi hari ini kami baru melaksanakan syuting Ramadan dan bersama para ustadz, mubaligh, penceramah, salah satunya anggota MPI Majelis Penceramah Provinsi Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini karena para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita sudah hadir di sini, kita bertanya sedikit bagaimana tentang mewabah virus corona di negeri kita, berkaitan dengan puasa Ramadan. Ataukah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat tarawih dan Idul Fitri. Nah, lebih baik kita dengarkan pendapat salah satu ustadz kita ini. Yang belakang saya ada Ustadz Dr. M. Ridwan Jalil MPDI. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Nah, baiklah kita bertanya sedikit tentang Ramadan tahun ini dalam keadaan virus corona. Baik Ustadz, saya ingin bertanya dengan Ustadz. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz masalah virus corona ini berkaitan tentang ibadah Ramadan? Karena kita dapat kabar berita bahwa puasa Ramadan ini tahun ini taraweh dan Idul Fitri dibatalkan sebagian masjid, yaitu kan bahkan ditiadakan sholat taraweh berjamaah. Tapi ada masjid yang melaksanakan taraweh dan hari raya Idul Fitri. Nah, pendapat Ustadz bagaimana menurut Ustadz ini? Silakan Ustadz. Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa musibah segala sesuatunya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang virus ini sudah mewabah, maka semua kita harus ambil bagian untuk peduli agar dapat memutus mata rantai mewabahnya virus corona. Iya. Dengan cara mengikuti protokol medis yang sudah ditentukan oleh pemerintah, antara lain PSBB itu membuat sosial berskala besar, atau mungkin di wilayah lain dengan social distancing, membatasi gerak daripada perkumpulan massa yang besar. Terkait dengan momentum Ramadan ini, mungkin barangkali sebagai warga negara yang patuh dan taat, maka kita harus mengikuti nasihat dan serta instruksi dari pemerintah kita. Namun mungkin barangkali bagi wilayah-wilayah yang memang aman atau bukan zona red, mungkin barangkali bisa berpanduan kepada pemerintah setempat. Mungkin di Provinsi Jambi ini karena sampai detik ini belum ada peta mana-mana wilayah yang zona red, mungkin barangkali masih abu-abu ya. Artinya apa? Belum masuk kategori darurat. Zona merah ya, belum kategori darurat. Maka oleh karena itu mungkin barangkali menurut pendapat saya pribadi, alangkah naibnya pemerintah belum menutup, belum mengeluarkan pengumuman, lalu pengurus masjid ambil inisiatif sendiri dengan lebay, dengan berlebih-lebihan mendahului dari ketentuan pemerintah kita Provinsi Jambi. Itu maksud kita, jangan lebay lah. Kita tunggu keputusan dari pemerintah kita Provinsi Jambi. Surat edaran dari instruksi dari Kementerian Agama Pusat Jakarta itu adalah sifatnya umum. Nanti ditaksiskan oleh surat-surat yang ada, surat edaran dari pemerintah setempat. Bagi yang zona merah memang harus mesti ditiadakan sholat berjamaah tarawih di masjid. Tapi bagi daerah zona yang aman, mungkin barangkali ya jangan pula kita terlalu lebay mendahului ketentuan-ketentuan pemerintah gitu kan. Artinya jangan membuat sesuatu yang mungkin barangkali terlalu berlebih-lebihan. Jadi tunggulah dulu keputusan dari
pemerintah setempat ya, misalnya kabupaten kota. Untuk di kabupaten kota yang memang sampai detik ini belum ada korban. Nah, yang banyak itu bukan korban corona, tapi yang banyak sekarang ini korban panik dari Corona. ketakutan yang luar biasa itu. Iya Ustaz. Barangkali itu ya. Iya, makasih. Itu tadi pendapat salah satu Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Ridwan Jalil. Mudah-mudahan kita yang mendengar ini bisa memahami dan bisa memakluminya. Baiklah, sekarang satu lagi Ustadz saya tanya lagi nih. Ini Ustadz senior kami, Ustadz Jalaluddin MPDI. Ustadz, ini saya mau nanya sebenarnya Ustadz. Saat ini kita di Jambi lah khususnya Ustadz, virus corona sudah mewabah. Nah, bahkan ibadah Ramadan kita yang hitung beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Nah, saya dengar pribadi ada masjid-masjid yang mentiadakan sholat taraweh, bahkan ada yang membatalkan jadwal yang sudah tertulis. Dan juga ada mentiadakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, pendapat Ustadz tentang kaitan corona dengan ibadah Ramadan tahun ini bagaimana Ustadz? Baiklah, sebagaimana kita ini berpahamkan ahlus sunnah wal jamaah. Iya Ustadz. Jadi di antara takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian usaha yang kita lakukan harus sejalan. Iya Ustadz. Jadi itulah artinya kita jaga keseimbangan. Ya, pemerintah sudah benar. Artinya dia berusaha supaya umat ini atau warganya selamat. Iya Ustaz. Nah, dari berbagai macam malapetaka. Akan tetapi kita, sebagaimana Allah sudah jelaskan, kita ini diciptakan untuk menjalankan ibadah. Iya ya Ustaz. Maka seyogianya kita berusaha menjalankan ibadah itu sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh sunnah Iya dan Ustaz. pendapat para ulama. Iya Ustaz. Ya, kalau kita lihat ini kan masalah wabah ini sudah dari semenjak zaman Iya Ustaz. sebelum Masehi sudah ada. Iya ya. Ya. Akan tetapi wabah corona yang ada sekarang ini, ya di samping memang wabahnya dahsyat, kemudian yang lebih dahsyat lagi ialah berita hoak yang dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Oleh karena itu, menurut saya bagi para pengurus masjid, ya karena wilayah kita tidak masuk dalam zona merah, Iya. itu lebih baik ibadahnya kita lakukan sebagaimana biasa saja. Hanya saja kita tidak boleh, jangan menghimbau untuk menjalankan ibadah. Tapi masjid jangan ditinggalkan. Iya ya Ustaz. Nah, jadi biasanya mungkin orang menjalankan ibadah jumlahnya orang 200. Nah, ini mungkin 100 menjalankan ibadah di dalam masjid, sudah lumayan. Iya. Tapi mohon kepada pengurus masjid harus disikapi betul. Iya. Tetap menjalankan ibadah sholat tarawih di masjid, tapi cuman jangan kita menghimbau sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Tapi mohon sholat tarawih kita laksanakan. Kata orang Jambi itu tidak ada penuh ke atas, penuh ke tengah. Iya Ustaz. Minimal penuh ke bawah. Tapi paling Ustaz. tidak sholat tarawih tetap dilaksanakan. Kita tinggalkan. Iya. Ya, nanti kalau masjid kita tinggalkan, ya, kita bisa mati dalam keadaan fasik ini. Nauzubillah Ya, Ustaz. nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min Ya, dzalik, iya. Coronanya tidak ada, sementara kita mati juga, tapi mati dalam keadaan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, itu. Ya, itu Pak Ustaz. Iya. Ya, Makasih Ustaz ya. Ya. Itulah tadi saudara-saudaraku kaum muslimin, pendapat salah satu ustadz kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Jalaluddin MPDI. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau. Baiklah, selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga saya lontarkan kepada ketua kami, yaitu Ketua MPI Majelis Penceramah Provinsi Jambi, yaitu bersama Ustadz Haji Ramli Abdullah. Nah, ini beliau sudah ada di belakang saya. Nah, baiklah kita wawancara beliau sebentar, para sahabatku
kita bertanya dengan Ustadz kita, mungkin beliau ini tidak asing lagi bagi kita. Dia sering tampil di media elektronik, bahkan ada di media cetak. Nah, wajah beliau tidak asing lagi. Baiklah Ustadz, ini saya ingin bertanya nih Ustadz ya, masalah wabahnya corona di daerah kita, terutama di Jambi. Apa kaitannya Ustadz dengan corona ini sehingga ada masjid-masjid mushola yang mentiadakan bahkan membatalkan sholat taraweh berjamaah? Dianjurkan ada di rumah dan di tempat yang lain. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi masalah corona tersebut Ustadz? Nah, pada Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menyikapi hal-hal seperti sekarang ini kita Yes. harus bijak dan kita tidak boleh sempit dalam memandang. Menganggap remeh masalah ini juga tidak bagus. Iya Ustadz. Tapi takut secara berlebih-lebihan juga tidak boleh. Kita harus memahami bahwa bagaimana keadaan kita, siapa jamaah kita. Artinya kalau memang kita tahu pasukan inti masjid kita, Iya, Ustadz. dari mana dia datang, kemana dia pergi, dan biasanya jamaahnya itulah orangnya, pasukan intinya, Iya. saya rasa tidak masalah. Iya. Tapi ini jangan kita jadikan alasan seakan-akan kita tidak mengikuti fatwa MUI, Iya. mengikuti anjuran pemerintah, kemudian maklumat Kapolri. Tidak demikian, Iya ya Ustadz. karena kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Iya betul sekali. Nah, ikhtiar kita laksanakan, SOP kita jalankan. Iya. Kalau katanya jamaahnya jangan merapat, ya jangan merapat. Iya. Setiap masuk cuci tangan, keluar cuci tangan, ya kita ikuti. Iya Ustadz. Setiap datang ke masjid bawa sajadah masing-masing, silahkan kita Iya. ikuti. Iya Ya. ya Ustadz, betul Ustadz. Tapi jangan lalu itu mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya. Kita memang tidak ingin menebarkan penyakit kepada orang lain, dan kita pun tidak ingin sakit karena adanya orang lain. Kita tidak boleh menjadi penyebabnya, tapi kita bisa berpikir secara jernih bagaimana situasi ada di sekitar kita, siapa jamaah masjid kita, bagaimana keadaan jamaah masjid kita. Nah, tentu kita dapat nilai hal demikian. Iya. Ya, jadi jangan wawancara ini, pendapat ini jangan disalahartikan. Iya betul. Seakan-akan kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, Hmm. seakan-akan kita tidak mengikuti anjuran majelis ulama. Tidak. Iya. Karena yang dibilang juga bahwa memang kita ini tidak mendapatkan kabar yang jelas tentang keadaan kita, zonanya seperti apa. Iya ya Ustadz. Nah, tentu tidaklah sama Jambi dengan daerah-daerah provinsi lain seperti Bali, DKI Jakarta, Iya, betul lah Ustadz. Lombok dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Iya. Baiklah kaum muslimin, sahabat dimanapun berada, sudah 3 ustadz yang sudah memberikan komentar tentang mewabah corona yang berada di negeri kita, terutama kita di Jambi. Alhamdulillah dari 3 ustadz yang saya tanya tadi, kesimpulannya adalah bagi daerah-daerah yang tidak memang mewabah corona yang tidak begitu pesat, begitu banyak, bahkan cuma ada 1-2 orang. Nah, apa salahnya tempat tersebut, bahkan tempat itu tidak ada masuk di satu kabupaten, bahkan di satu daerah gitu. Ya, bagi kata ustadz-ustadz kita tadi, silakan kita melaksanakan ibadah ya selagi tidak menimbulkan mudarat bagi kita. Dan kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah dan majelis ulama. Nah, ini satu lagi untuk terakhir nih, sahabat saya, teman saya, yaitu Ustadz Dedi Usman. Nah, nih kita minta saudaraku pendapat ulama kita, junior kita ini, Ustadz Dedi Usman. Nah Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz nih? Kita dengar saat ini Jambi sudah termasuk virus corona. Nah, apa kaitannya dengan ibadah Ramadan tahun ini? Karena banyak kita dengar masjid-masjid, mushola, tempat ibadah mentiadakan sholat taraweh, bahkan tidak melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, bagaimana pendapat Ustadz masalah ini Ustadz? Nah, ini Ustadz Dedi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hakikatnya ikut yang senior lah. Ikut himbauan pemerintah, ikut himbauan Majelis Ulama Indonesia. Bagi yang di zona merah, Iya ya. silakan
ikut dan manut taat kita kepada himbauan ulama dan umara kita. Iya. Dan bagi yang masih berada di zona hijau, kita tetap waspada, kita tetap ikhtiar, tetapi jangan berlebihan. Iya, betul sekali. Yang zona hijau silakan terawih, tapi tetap memperhatikan protokol yang telah Sampaikan disampaikan oleh pemerintah. Saya rasa demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Dedi. Itulah kawan-kawan 4 ustadz kita yang sudah memberikan saran dan memberikan evaluasi kepada kita tentang mewabahnya mewabah corona di bulan Ramadan ini nanti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin lain waktu bisa saya sampaikan, bertanya dengan ustadz-ustadz yang lain. Kita doakan terutama Provinsi Jambi, kita bermunajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan Jambi dihilangkan virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.